podcast materi SMA Negeri 1 OH dengan saya Rahel Oladini dan rekan saya. Dan saya Ahmad Kesha. Nah, pada hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial, yaitu pemimpin calon OSIS yang akan membawa perubahan positif di lingkungan sekolah. Yuk kita simak perbincangan kita dengan mereka. Wah, hari ini kita kedatangan tamu yang luar dan spektakuler banget nih. Penasaran gak sih siapa orangnya? Siapa tuh? Ya udah, biar gak lama nunggunya, mari kita sambut bintang tamu kita. Selamat datang di podcast materi dengan paslon nomor urut 2. Sebelum kita mulai bahas yang serius-serius, boleh dong kita kenalan dulu? Boleh. Dimulai dari ketuanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalisa Ramandani dari kelas 11 S1A. Saya sebagai calon ketua OSIS periode 2024-2025. Dan saya Deva Irwan Dimas sebagai wakil calon ketua OSIS periode 2024-2025. Nah, selama kalian sekolah di SMA Negeri 1 OH, ada nggak sih pengalaman yang lucu atau yang gak bakal kalian lupain? Ada sih. Banyak. Banyak banget. Oh, jadi dimulai dari Mbak dulu deh. Oke, kalau dari saya, pengalaman yang paling saya ingat itu waktu LDK OSIS. Jadi pas malam-malam itu antara jam 1 jam 2 tengah malam pokoknya itu tuh laki-laki kan sama perempuan tidurnya dipisah. Jadi laki-laki tuh tidur di musola, perempuan tuh tidurnya di ruang humas. Nah jadi tuh kita yang seharusnya jadwalnya itu ada kegiatan malam itu tuh semuanya batal gara-gara ada kejadian kesurupan massal. Nah jadi berawal dari di ruangan aula itu tuh ada yang nonton film horor, jadi kayak yang mereka itu kepancing gitu. Nah jadi terus yang si peran utama yang kesurupannya itu dimasukinlah ke ruangan kita. Di ruangan kita itu ya udah jadinya nyebar kemana-mana, jadi kayak ada 6 sampai 7 orang gitu yang kena. Itu sih kayak itu sebenarnya horor, cuman paling berkesan dan mengingat banget. Kepancing ya mereka-merekanya itu. Iya. Kalau boleh tahu reaksi kalian dengan peristiwa tersebut gimana sih? Kaget atau Panik, nangis, ada yang nangis, ada yang panik lah. Ya siapa sih yang gak takut kan kalau kayak gitu, mana banyak. Jadi kita kayak mana di situ tuh situasinya karena malam-malam jadi nggak ada guru yang stay di sekolah juga. Jadi ya udah kita berusaha semampu kita lah dengan teman-teman yang udah kayak gitu. Jadi kalian sendiri yang ngatasinya. Iya, terus tiba-tiba ada guru, salah satu guru yang masuk buat nanganin selesainya itu. Oh gitu. Kalau dari saya nggak ditanya. Iya, kalau dari Ada sih. Ini ceritanya tuh saya kan masuk eskul futsal. Nah, terus eskul futsal tuh mulainya dari jam 8 selesai isya. Nah, saya nih ceritanya pergi latih futsal kan jam 8 nih. Terus sekitaran durasinya tuh 2 jam, tapi kan selesai latihan tuh masih ada arahan-arahan dari coach kan. Terus saya tuh sampai rumah setengah 12. Oh, lama juga ya Lama, malamnya. iya. Terus saya mandi, kan bau keringat tuh, kan harus mandi. Iya. Dan terus saya tuh belum tidur, main HP, terus ketiduran. Saya bangun tuh baterainya HP saya mati. Nah, saya coba nyalain, ternyata udah jam 7.08. Udah sempat mandi. Udah sempat mandi. Kalau saya pergi mandi saat itu telat lah, kan gerbang kan 7.20 udah tutup. Nah, terus di situ saya akalin cuci muka, saya pakai baju, pakai parfum dikit lagi. Terus masukin buku gitu. Terus saya langsung pas itu hari Jumat. Terus Terus ditanya sama teman saya, kamu udah mandi? Iya. Gitu, saya ketahuan. Karena rambutnya tuh belum dimakai minyak. Gitu sih. Itu doang. Terus kita aja nih jadinya. Nah, wah ternyata teman sekolah kita menyimpan banyak cerita lucu. Banyak. Lucu banget. Gitu ya. Nah kalau boleh tahu, aku sih event yang lagi memanas kawan di SMA Negeri 1 OH. Ada juga. Iya. Pemilos tuh. Iya, pemilu ini lagi
panas banget, hot banget karena kemarin selesai kampanye juga, terus lagi masa-masa kampanye lah, belum ini, jadi hawanya masih hot banget. Masih terasa. Iya. Jadi yang event-event kegiatan yang jadi yang ramai gitu ya. Iya. Ini. Wah, menarik sekali dalam. Mau tahu visi misi apa saja sih yang kalian wujudin nanti kalau kepilih jadi ketua dan wakil ketua OSIS? Oke, jadi kita bakal nyampein visi misi kami. Visi kami adalah untuk menjadikan OSIS SMA Negeri 1 OH sebagai wadah aspirasi dan memfasilitasi seluruh potensi siswa-siswi untuk berkembang guna meningkatkan iman dan takwa serta pengembangan karakter yang berlandaskan jiwa materi. Materi itu tagline sekolah kita ya. Iya. Mandiri, terampil, disiplin, dan inovatif dari siswa untuk siswa dan oleh siswa. Dan ada pun misi kami ada 5. Yang pertama, mengembangkan jiwa iman dan takwa serta sikap toleransi siswa-siswi SMA 1 OH dengan melakukan kegiatan keagamaan. Yang kedua, menjadikan OSIS sebagai sarana untuk menyuarakan aspirasi siswa-siswi SMA 1 OH. Yang ketiga, mengoptimalkan pengelolaan media sosial OSIS sebagai sarana informasi bagi siswa-siswi SMA 1 OH. Dan yang keempat, jelasin. Yang keempat adalah untuk menjadikan anggota OSIS sebagai tutor sebaya bagi siswa-siswa SMA Negeri 1 OH. Dan yang terakhir atau yang kelima, mengadakan event-event akademik maupun non-akademik untuk membantu mengembangkan potensi siswa-siswa SMA Negeri 1 OH. Nah, keren banget visi-misinya. Nanti kalau kita kasih saran atau kasih pendapat ke OSIS, kira-kira diterima nggak ya? Terima ya, pasti banget diterima. Hal itu yang dibutuhkan oleh kami nanti. Cuman itu kan aspirasi itu pasti akan kita terima semua, tapi untuk keputusan itu bakal kita ambil, kita tarik sebuah aspirasi yang memang lebih didominasi oleh siswa-siswi. Jadi yang paling banyak diminati sama siswa-siswi yang bakal kita ambil. Dari banyaknya visi misi lainnya dan program-program sekolah yang akan dilanjuti, kenapa kalian memilih visi-misi tersebut? Karena kita melihat dari situasi di SMA Negeri 1 OH ini, dan juga dari apapun yang udah kita pelajari, seperti kan kita nih Indonesia itu salah satu negara yang memiliki ideologi terbuka kan. Jadi ideologi terbuka itu harus semuanya itu harus mengambil keputusan itu harus mendemokrasi. Jadi semua hal-hal yang keputusan yang akan diambil itu kita tanyakan dulu kepada siswa-siswi kita mau ambil apa. Jadi kita bakal tampung, baru kita ambil yang mendominasi dan yang menurut kita lebih baik untuk sekolah. Dan juga kita ambil yang bagian pengembangan karakter itu menurut kami selain di zaman era teknologi ini, selain teknologi yang maju, sumber daya manusia juga harus lebih maju. Karena di dalam kehidupan yang sangat keras ini, sumber daya manusia itu penting banget buat diasah ya di kehidupan kedepannya. Jadi dilatih mulai dari sekarang. Nah, jadi gini, menjadi pemimpin OSIS kan pasti banyak banget tantangannya kan, apalagi OSIS itu organisasi yang paling besar di sekolah. Nah, bagaimana kalian mengatasi banyaknya pertentangan atau perbedaan pendapat yang ada di sekolah kita nantinya? Kalau perbedaan pendapat tuh pasti ada ya, tapi kan semua yang negara kita nih ya Bhinneka Tunggal Ika kan berbeda-beda tapi tetap bersatu. Ya, namanya juga perbedaan pendapat, tapi kita yakin di setiap perbedaan pendapat itu pasti bakal ada titik temu. Dan cara kita untuk cari titik temunya itu yang pertama kita ambil referensi-referensi yang paling bagus, yang paling baik. Dan kita itu harus menanyakan ke petinggi-petinggi sekolah juga tentang mana yang lebih baik kita gunakan aspirasi siswa. Kan juga kalau misalkan didominasi banyak siswa tapi nggak baik kan nggak bagus juga untuk sekolah. Jadi kita konsultasi juga melewati petinggi-petinggi sekolah untuk ya yang mana yang baik, pendapat-pendapat yang baik yang akan kita laksanakan. Ya, simpelnya tuh kami akan melibatkan semua dari guru, staf siswa dan semua yang ada di SMA 1 ini. Biar kedepannya lebih baik dan lebih maju. Nah, seluruh siswa ini kan pesertanya nggak banyak, dan juga guru nggak sedikit. Bagaimana cara kalian melibatkan seluruh siswa di SMA Negeri 1 OH? Kuncinya tuh satu, komunikasi.
komunikasi. Ya betul banget sih. Kalau perbedaan komunikasi kan pasti Iya, ada susah. artinya kan. Iya. Karena kalau Dan nyambung nanti. iya, miskomunikasi itu bakal susah banget. Dan kalau misalkan ini ngomong A itu B kan bakal rusak banget tuh sebuah program kan. Jadi kita harus berkomunikasi, sosialisasi dan interaksi sebagus mungkin sesama masyarakat sekolah supaya meminimalisir ya terjadinya miscommunication. Punya motivasi apa sih kalian sampai menjalani ini menjadi ketua dan wakil ketua OSIS? Padahal kan kalian tahu sendiri lah ya, OSIS itu tanggung jawabnya besar. Bisa Bang? Boleh saya dulu? Boleh? Motivasi saya nih yang pertama, saya melihat OSIS sebagai sarana untuk melatih diri saya jauh lebih baik ke depannya. Dan yang kedua, saya ingin menjadi seseorang yang bisa menggerakkan bukan hanya saja digerak. Dan saya melihat OSIS ini sebagai wadah yang bisa melaksanakan hal itu. Kalau dari saya, motivasi saya itu adalah tipe orang yang suka mencoba hal baru. Jadi saya ingin mencoba bagaimana cara mengelola sebuah organisasi dan memanage sebuah organisasi dengan bimbingan-bimbingan. Jadi dan juga mengasah mengembangkan jiwa kepemimpinan dari kami ini. Jadi kan jiwa kepemimpinan itu sangat berguna banget di masa depan. Jadi kita mau melatih dan mengembangkan dari sekarang. Kan teman-teman bahaya kalau pemimpin tuh nggak punya jiwa kepemimpinan. Terus kita harus latih dari sekarang. Lagi kita ini generasi Emas 2045. Persiapan kalian pasti nggak mudah dong. Dan apa sih yang bikin capek gitu jalur sendiri kemarin? Sebenarnya kita nih Drama. ya ada sebuah drama. Jadi kita tuh bilang ke orang-orang kalau kita tuh udah jadi nyalon. Terus sebenarnya di tengah-tengah itu kita tuh udah siapin matang-matang visi misi dari sebulan sebelum pembukaan pendaftaran. Tapi kita bilang ke orang kalau kita nggak jadi nyalon, kita tuh ngumpet-ngumpet sampai banyak korban kayak Iya, banyak. banyak. Pokoknya drama tuh jalan banget terus kayak orang bilang ayo nyalon, kayak enggak udah mau kan ada masalah nggak mau gitu. Terus tiba-tiba pendaftaran tuh di hari terakhir kita tuh rencananya daftar hari terakhir pendaftaran. Terus karena kita kan nggak kasih tahu orang, jadi ternyata kita lihat di grup pendaftaran itu tutup jam 2, sementara kita pas itu jam 12. iya jam 12. Jadi kayak mana berkas-berkas nih ada yang belum ditandatangani dan saya kelupaan rapot di rumah karena ada buat nilai itu. Jadi saya balik lagi ke rumah kesini lagi buat mendraft itu. Terus pas kita lagi daftar di atas tiba-tiba naiklah nih dari paslon 1 yang kita kan nggak mau kan, kita kan nggak mau kasih tahu orang. Naiklah dari paslon 1 mereka katanya nggak mau nyalon. Kita sama-sama kaget, mereka kaget naik ke atas, kita kaget mereka naik ke atas, mereka kaget kita nyalon. Jadi kayak katanya kemarin belum mau nyalon. Ya udah mereka lanjut dan kita juga lanjut, tapi kayak muka kita tuh kayak udah ya gagal. Kayak dari sampai nggak jadi surprise. Unik sih, biar surprise juga ya. Iya. Persiapannya juga dari bulan lalu Iya. sudah makan banget. Iya, makan. Nah kalian berdua pernah nggak sih beda pendapat? Beda pendapat. Sering lah. Setiap orang itu pasti punya pendapat yang beda ya. Apalagi Davan ini menurut saya orangnya kritis banget. Jadi dia tuh kayak satu pembahasan tuh harus diselami sedalam mungkin. Jadi kayak Oke. Jadi saya coba mencerna, kita sama-sama saling memahami pendapat masing-masing. Jadi nanti setelah memahami kita ambil jalan tengah. Pasti pendapat itu nggak bakal jauh dari yang namanya titik temu. Pasti bakal ada ya masalahnya. Kalau udah beda pendapat bahkan selisih paham kayak gitu, gimana sih cara kalian menyatukan pendapat atau bahkan memperbaikinya? Kami akan melakukan diskusi. Tentunya kan kita harus memilih mana yang benar dan mana yang harus dilakukan. Nah, jadinya kita mendapatkan pendapat yang lebih bagus dari kita berdua. Iya, jadi kita juga kalau misalkan nggak ada yang mau, kita bakal minta beberapa orang untuk menyampaikan
pendapat mana yang lebih baik untuk program kita ini. Biasanya kita bisa mengkonsultasikan ke banyak petinggi-petinggi atau guru-guru di sekitar kita. Ya, jadi cari pendapat yang paling matang. Iya, yang paling bagus. Berarti pendapat ini yang terbentuknya visi-misi. Iya, Betul sekali. sebenarnya kita banyak Setelah ya, dulu. iya, banyak dramatik banget kita kemarin. Kalian udah klop banget. Ini harusnya tes nggak sih? Iya dong. Harus Nah, jadi kita tes chemistry-nya lewat game aja nggak sih? Boleh. Oke. Nampak apa sih? Ya, sebelumnya saya mau jelasin rules bagaimana kita main permainannya. Nah, jadi nanti saya akan memperlihatkan satu kata, terus saya kasih dari salah satu kalian, terus yang salah satu dari kalian sudah menjawab apa yang mendekati kata yang saya berikan tadi. Nah, Oke. mulai dari siapa nih? Fotonya dulu nggak sih? Boleh. Boleh. Nah, satu katanya Oke. Terus kita terus kamu kasih clue biar clue yang berdeskripsikan kata ini. dia yang menang dia Iya. yang gadget. HP. Baru game pertama udah kompak ya. Iya. Lanjut dong. Kali ini yang Dari wakilnya yang itu. Oh iya. Bisa dimulai. Dulunya ini tentang Satu kata aja dong. coba kasih ke Iya. Yang mendekati dengan ini. apa ya? Yang kita banget loh. Jurusan kelas kalian. Jurusan kelas. Kok jadi kita sih? Semuanya bisa. Ulang. Dosen. Oh iya. Tahu. Kimia. Iya. Kurang satu. Kamu satu kata sih. Kasih satu. Ya, kata apa? Oh. Kimianya aja kan tadi masih ada satu. Ayo satu kesempatan lagi. Apa ini? Ruang. Ya. Lab kimia. Chemistry. Game terakhir ya. Terakhir. Dari ketuanya. Apa ya? Aduh asik banget ya. Materi. Apa? Aduh. Iya. Materi. Materi. Kalau kita bahas materi sekolah. Iya. Keren Oh, banget. gampang sih. Berarti chemistry-nya udah klop banget. Iya dong. Udah cocok nggak sih jadi pemimpin? Nomor 2. Nomor 2 guys. Jadi chemistry itu yang kita bangun seiring kita diskusi ya. Game sudah kita akhiri. Nah, untuk terakhir diskusinya, apa sih pesan-pesan kalian untuk teman-teman agar memilih kalian? Pesan dan kesannya menurut saya kita nggak ada unsur paksaan ya, nggak ada pesannya, nggak ada unsur paksaan buat teman-teman memilih siapapun. Tapi menurut dari kita pilihlah pemimpin yang benar, yang menurut teman-teman itu baik ya, yang menurut kalian itu cocok sama kalian. Jadi tanpa adanya paksaan dan tolong meminimalisir adanya money laundry di SMA Sekolah dan mengaitkan dengan demokrasi. Jadi jangan dikaitkan dengan money laundry karena itu tuh hal yang bikin Indonesia itu seperti iya seperti saat sekarang. Emang Indonesia sekarang ya apa ya? Aduh, jangan. Panjang. Berarti kesimpulannya sesuai keinginan kan? Iya. Iya. Tapi kalau bisa berdua. Wah, terima kasih banyak ya Kalisa sama Dava atas waktunya. Semoga obrolan kita bermanfaat dan pemimpin OSIS yang kalian percayai ya.
Terakhir, boleh tahu nggak sih slogannya apa? Ada. Oh ada nih ada. Jadi kalian mau ikut nggak? Ikut, Boleh, ikut. boleh. Jadi slogan kita mendengar, bertindak, menginspirasi. Nah, kalau saya bilang pasal nomor 2 mendengar, bertindak, menginspirasi. Oke. Coba ya. 1, 2, 3. Pasal nomor 2 Mendengar, bertindak, menginspirasi. Jangan lupa untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan kepercayaan kalian ya. Nah, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.